Halo, selamat pagi. Balik lagi dengan gua Om Ardi Gendut. Nah, teman-teman, sesuai ada yang request nih mengenai biaya-biaya kredit usaha ya khususnya ya. Sama aja sih kredit yang lain juga, tapi kurang lebih sama. Biayanya berapa aja sih harus disiapkan dan kapan dibayarkannya? Nah, itu yang kadang-kadang penting ya. Kapan dibayarkannya nih? Jangan-jangan harus duluan, ada yang harus dari pencairan. Nah, ya. Secara umum sebenarnya bank tuh berbeda-beda biaya tersebut. Biayanya mungkin sama ya secara umum ya gue sebutin ya. Yang pertama biaya provisi. Kalau KUR tuh 0,25% dari kredit. Ada yang kalau KPR 1%. Atau kalau kredit lain juga rata-rata sih 0,25 sampai 1% tergantung kreditnya. Kemudian administrasi. Biasanya administrasi hitungannya ratusan ribu ya. Nggak besar sih. Terus biaya materai pas tanda tangan perjanjian kredit biasanya dimintain tuh teman-teman ya. Misalkan kan tanda tangan perjanjian kredit materainya ada 7 sampai 10 ya, tergantung kalikan aja materai sekarang kan 10.000 ya. Tinggal kali berarti siap-siap aja uang 100.000. Kemudian biaya asuransi jiwa. Ya, asuransi jiwa, asuransi kebakaran, asuransi apa lagi ya? Ya, untungnya sih itu sih asuransi jiwa, asuransi kebakaran. Jiwa tuh untuk perlindungan si debitur atau nasabah peminjam. Kalau kebakaran itu digunakan untuk asuransi jaminan. Biasanya ada rumah nih, rumah belum diasuransikan karena jadi jaminan, otomatis harus diasuransikan, asuransi kebakaran. Kayak gitu. Sama terakhir biasanya biaya pengikatan jaminan juga. Kalau ada notaris, pengikatan di notaris, jaminkan rumah, biasanya ada tuh biaya pengikatan ya. Kalau ada jaminan. Seperti itu. Nah, kita breakdown satu-satu ya. Yang pertama biaya provisi nih dibayarkannya kapan? Tanya ke banknya karena ada bank yang mewajibkan biaya itu dibayar duluan, ada bank yang bayar nanti aja Pak, setelah dipotong pencairan. Ada seperti jadi ada dua macam ya, kalau biaya administrasi ini ya. Biaya administrasi, biaya provisi itu tergantung banknya. Bank BUMN pun beda-beda. Ada yang bank BUMN mewajibkan duluan, misalkan provisinya kayak KUR 0,25%, misalkan kan dari 100 juta, misalkan kredit 100 juta, berarti biayanya 250.000 kan ya. Ya, 250.000. Nah, 250.000 itu dibayarkan duluan atau potong pencairan, ya. Kalau misalkan dibayarkan duluan berarti harus di-store kemana? Store ke tabungan teman-teman di bank pengajuan. Jadi teman-teman kalau misalkan mau ngajukan di bank BRI misalkan, teman-teman harus buka rekening di BRI dulu, ya nggak? Setelah disetujuin ya pasti ya. Kalau di Bank Mandiri, buka tabungan di Bank Mandiri. Nah, tujuannya fungsi rekening itu atau apa? Untuk setor-setor biaya awal-awal, ya nggak? Atau untuk ngangsur bulanannya. Jadi ngangsur bulanannya masukin ke rekening yang teman-teman buka di bank tempat teman-teman pinjam uang ya. Yang pertama provisi ya, gue jelas tadi ya. Udah dibilang mau bayar duluan atau potong pencairan itu beda-beda ya. Yang kedua biaya administrasi juga sama. Potong duluan, jadi store duluan, misalkan administrasinya 500.000. Nah, masukin tuh uangnya ke tabungan atau nanti potong pencairan. Bisa juga ada bank seperti itu. Nah, yang ketiga, biaya materai buat tanda tangan biasanya sih duluan ya. Biasanya sih dibawa cash ketika tanda tangan perjanjian kredit. Selain bawa uangnya, sebenarnya sih pada dasarnya materai itu sebenarnya teman-teman harus beli sendiri. Cuman bank tuh kadang-kadang sudah menyiapkan kan teman-teman juga daripada eh, pergi-pergi kemana-mana. Biasanya diinfoin tuh mau tanda tangan perjanjian kredit, Pak nanti bawa biaya materai ya Pak, gitu. Paling berapa Pak? Tanyain biasanya 7 sampai 10 ya tergantung banknya berapa berapa ini ya materainya ya. Siapin aja 100.000 gitu kan ya. Kemudian yang keempat adalah biaya asuransi. Ada asuransi jiwa, ada asuransi kebakaran seperti gue bilang. Itu biasanya potong pencairan. Jadi habis mencairkan kredit dipotong tuh sama mereka kan, habis cair langsung dipotong. Kisarannya berapa? Tergantung kreditnya ya. Kalau asuransi jiwa tergantung juga usianya. Ya, kalau kalau usia-usia mungkin sekitar berapa ya? Kalau kredit 5 tahun tuh ya mungkin 1 juta sampai 2 juta mungkin ya. Mungkin ya, tergantung usia, tergantung kondisi juga kan ya. Terus yang selanjutnya asuransi kebakaran juga biasanya sih nggak terlalu mahal sepanjang jaminannya bukan di daerah-daerah lingkungan padat, pasar dan lain-lain. Biasanya kalau di rumah-rumah biasa sih, kalau perumahan atau di perkampungan gitu, kalau ada bangunan rumah mungkin ratusan ribu lah ya kredit apa asuransinya. Kalau di pasar itu ya bisa misalkan di tengah pasar jaminannya itu mahal banget biasanya. Kalau satu lagi biasanya asuransi, apalagi asuransikan selain rumah, yaitu kebakaran
Stok barang juga bisa diasuransikan tuh teman-teman, misalkan ada barang di gudang atau barang di warung biasanya diasuransikan tuh sama bank juga. Nah itu juga lumayan mahal ya, tapi kisarannya nggak terlalu mahal sih, tergantung banyaknya stok ya. Mungkin kalau pinjam-pinjam itu ratusan ribu sampai 1 jutaan mungkin ya kalau kebakaran untuk stok. Terus yang terakhir adalah biaya notaris. Biaya untuk pengikatan jaminan teman-teman itu sesuai kreditnya. Itu biasanya potong dari hasil pencairan. Tergantung maksimalnya, contohnya misalkan 100 juta, misalkan teman-teman pinjam kredit 100 juta, biaya pengikitannya mungkin kisaran 2 sampai 3 juta. Tergantung juga sih, kadang 2 sampai 4 juta, tergantung lokasi juga, tergantung kondisi daerah, peraturan daerah juga pengaruh ya. Ya sekitar ya gue bilang tadi 2 sampai 4 sampai 5 lah gitulah tergantung ya. Tapi kayak 5 kejauhan ya, 2 sampai 4 lah tergantung tergantung lokasi, tergantung luasnya juga seperti itu. Nah, paling itu aja yang bisa gue sampaikan yang mengenai biaya-biaya, kan gue sudah bikin juga sih video sebelumnya biaya-biaya untuk kredit, cuman ini lebih detail kapan harus dibayarkannya. Seperti gue bilang tadi, kalau provisi tergantung banknya ya, bisa duluan, bisa juga, dipotong pencairan. Administrasi juga bisa duluan, harus bayar duluan atau nanti dipotong pencairan. Nah, yang ketiga, materai biasanya itu harus bayar duluan, ya. 4 itu asuransi, biasanya potong pencairan. Kelima, biaya pengikatan jaminan, potong pencairan juga. Nah, biasanya ada kadang-kadang ada kredit-kredit tertentu yang biaya appraisal jaminan. Misalkan teman-teman punya jaminan, ada beberapa bank yang mensyaratkan biaya untuk penilaian jaminan. Mungkin kisaran 200 sampai 500 ribu lah ya, tergantung banknya, tergantung kondisi jaminannya. Itu biasanya juga harus bayar duluan ya. Tapi biasanya sih KPR ya, kredit konsumtif, KPR contohnya biasanya biaya appraisal itu dibebankan duluan ya, biasanya ada biayanya. Tapi kalau kayak KUR, setahu saya sih nggak ada biayanya ya, nggak ada biaya buat appraisal jaminan. Itu resmi, bukan bayar ke pegawainya, itu bayar memang ke banknya ya. Gue bilang kisaran 200 sampai 500 ribu, tergantung kondisi, tergantung tergantung lokasi, tergantung maksimal kreditnya juga. Semakin tinggi yang dinilai, semakin mahal juga biasanya appraisalnya. Itu biasanya dibayar duluan ya. Makanya teman-teman tanyain juga ke banknya, Pak ini udah appraisal ya Pak, berarti kemungkinan besar disetujuin, tanyain seperti itu. Biasanya sih bank untuk appraisal itu biasanya jika analisanya sudah oke, BI checking tidak ada masalah, artinya segala proses biasanya bank juga mereka akan appraisal kalau semuanya sudah baik-baik saja. Dokumen lengkap, analisa oke, terus BI checking teman-teman slik teman-teman juga bagus, tinggal mereka appraisal, itu aja sih ya. Oke guys, sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you.